Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens part 16. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Tangan halus itu tampaknya telah menjulur dari ruang kosong. Itu tidak menyebabkan fluktuasi apapun. Itu terlihat lembut dan lemah, namun itu mengandung kekuatan yang sangat kuat, dan ganas yang memegang rantai logam sampai titik di mana dia tidak bisa bergerak. Bantuan yang tiba-tiba juga membuat semua orang terkejut. Tatapan mereka mengikuti tangan sempurna itu, dan perlahan bergeser. Akhirnya, kecantikan dengan sosok seksi yang cantik, dan wajah mempesona yang hampir sempurna muncul di depan semua tatapan mereka. Ini adalah perasaan yang wanita itu berikan pada orang lain, pada pandangan pertama kecuali wajahnya yang sedingin es. Perpaduan antara kedinginan, dan pesona menyebabkan dia memiliki daya pikat yang tidak biasa, yang berdampak dalam pada pria. Dagu seputih saljunya membentuk tanjakan yang sedikit tajam, yang menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Kebanggaan semacam ini bukanlah kesombongan wanita biasa, tetapi keangkuhan terhormat yang hanya bisa ditunjukkan oleh wanita dengan status tinggi. Hal yang paling menarik bagi pria adalah keangkuhan ini. Seorang pria akan memiliki kepuasan yang tak tertandingi, saat dia menjatuhkan wanita yang begitu angkuh dan terhormat. Tentu saja, jika seseorang dalam keadaan mengigau, kepuasan ini akan sangat berkurang. Salah satu contohnya adalah Xiao Yan saat itu. Semua orang tercengang cukup lama, ketika mereka melihat bahwa orang yang muncul untuk menghentikan serangan berantai sebenarnya, adalah wanita yang sangat cantik dan mempesona. Mereka mungkin akan tercengang, tetapi tidak ada yang hadir adalah orang biasa. Dari tampang cara aneh di mana dia muncul, sepertinya kekuatannya mungkin lebih kuat dari siapapun yang hadir. Bagian tajam di ujung rantai logam berhenti di tempat setengah inci dari kepala Xiao Yan. Kilatan dingin yang samar-samar keluar darinya, menyebabkan tubuh yang terakhir dipenuhi dengan bulu merinding kecil. Dia bisa membayangkan bahwa kepalanya akan berubah menjadi semangka yang jatuh ke tanah, meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan keras, jika tindakan untuk menghentikan rantai itu terjadi sesaat kemudian. Mata Xiao Yan menatap tajam ke ujung rantai logam yang telah diperbesar berkali-kali di matanya. Tenggorokannya sedikit berguling saat dia menoleh dengan susah payah. Wajah dingin Ratu Medusa segera muncul di matanya. Kamu. Mulut Xiao Yan bergerak. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengambil tindakan untuk menyelamatkannya, sebenarnya adalah Ratu Medusa yang mengincar hidupnya. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan yang rumit terhadapnya setelah kejadian itu? Mata Ratu Medusa bahkan tidak bergerak sedikit pun, saat pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan. Tangan halus bebasnya yang lain hanya membalik, dan dengan keras menghantam dada Xiao Yan tanpa ampun. Kekuatan besar menyebabkan tubuh yang benar-benar kelelahan, terguncang sampai dia mengambil lebih dari 10 langkah mundur sebelum duduk di tanah, terlihat sangat menyedihkan. Xiao Yan meraih dadanya dan mengeluarkan beberapa batuk lembut setelah duduk di tanah. Apa yang ingin dilakukan wanita sialan ini? Dia ingin menyelamatkannya namun dia setulus ini. Jika telapak tangan itu sedikit lebih kuat sebelumnya, kemungkinan itu bisa membunuhnya. Betapa malangnya. Sedikit lagi dan bajingan itu akan dibunuh. Tatapan Xiao Yan beralih ke Han Feng, yang terbaring di tanah dengan sisa nafas. Dia berbicara dengan menyesal di dalam hatinya. Saat ini dia sudah benar-benar kelelahan. Meskipun yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan penggaris untuk menghantam orang itu untuk membunuhnya, saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sementara mata Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan yang tak terbatas, Ratu Medusa, yang meraih rantai logam itu, tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan melirik Han Feng yang dia tidak tahu sudah mati atau hidup. Dia mengerutkan alisnya dan tampak membenci pria yang sedekat ini dengannya. Dia segera mengangkat kakinya yang panjang dan ramping di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan keras menendang pinggang Han Feng. Tendangan ini mungkin tampak acak, tetapi angin kencang yang diciptakan oleh jari-jari kakinya, saat diayun menghantam dan membentuk lubang yang cukup besar di tanah. Jelas, tendangan ini adalah sesuatu yang bahkan dapat menyebabkan seorang elit Do Huang merasa tidak enak, apalagi Han Feng, yang terluka parah. Seluruh dataran turun menjadi keheningan saat kaki diayunkan. Bang! Kaki halus itu dengan kuat membekas di pinggang Han Feng, di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang menakutkan itu seperti banjir yang melanda saat ini. Semua orang segera melihat bahwa tubuh Han Feng ditendang ke udara dengan suara teredam sebelum akhirnya menggambar parabola di langit dan mendarat dengan keras di tanah. Secara kebetulan ada batu besar tempat dia mendarat. Suara patah tulang sangat menusuk telinga di dataran yang tenang ini. Pada saat ini,
Hampir semua orang percaya bahwa kemungkinan besar Han Feng akan kesulitan mempertahankan hidupnya, bahkan jika dia terlahir kembali dari seseorang yang sangat kuat. Baik, tendangan yang sangat bagus. Xiaoyan, yang tampak lumpuh saat dia duduk juga menyaksikan tindakan tiba-tiba Ratu Medusa dengan ekspresi tertegun. Hanya ketika Han Feng menabrak batu besar itu, dia pulih. Sukacita liar muncul di wajahnya. Tangannya membanting dengan keras ke tanah dan wajahnya memerah. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya saat dia meledak dengan serangkaian kata-kata kasar. Namun, kutukannya baru saja terdengar, ketika sepasang mata yang cerah dan sedingin es tiba-tiba melesat seperti bilah tajam, menyebabkan dia langsung menutup mulutnya. Dia tersenyum canggung dan pantatnya bergeser ke belakang tanpa meninggalkan jejak, takut Ratu Medusa yang membunuh orang seperti membunuh ayam juga akan memberinya tendangan. Dengan kondisinya saat ini, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan jauh lebih baik daripada Han Feng jika dia menderita tendangan. Semua orang di dataran, terlepas dari apakah itu ahli dari daerah sudut hitam atau akademi dalam, semuanya benar-benar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa ahli puncak yang telah mendominasi wilayah sudut hitam benar-benar akan ditendang sampai mati oleh seorang wanita. Ini sepertinya agak terlalu lucu, bukan? Tatapan Suqian dengan tegas terfokus pada Ratu Medusa dari langit yang jauh. Orang lain mungkin tidak merasakannya tetapi dia bisa merasakan bahwa tendangan acak yang terakhir sepertinya mengandung niat membunuh. Jelas, tendangan yang dia berikan pada Han Feng tidak hanya memikirkan untuk membersihkan tempat itu, tapi sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Han Feng. Jangan bilang kalau dia juga menaruh dendam pada Han Feng. Mengapa saya tidak mendengar bahwa ada seseorang seperti dia di wilayah sudut hitam? Suqian bergumam dengan ragu. Cek-cek, sungguh tidak terduga. Han Feng ini benar-benar akan mati di tangan seorang wanita. Jika metode kematian yang sangat bodoh baginya menyebar, itu benar-benar akan menyebabkan orang lain mati karena tawa. Tawa aneh yang menusuk telinga dipancarkan dari gugusan kabut hitam, yang mengembang dan menyusut dengan cara yang mudah berubah. Riak segera dipancarkan dari kabut hitam, dan energi hitam gelap yang tidak biasa melonjak. Itu mengikuti rantai saat menyapu ke arah Ratu Medusa. Tatapan Ratu Medusa dingin dan acuh tak acuh saat dia menyaksikan energi melonjak. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi 7 warna mengalir tanpa henti. Akhirnya, itu bertabrakan dengan energi berwarna hitam di titik tengah rantai. Riak liar dan ganas meletus dari titik kontak, dan menghancurkan semua rumput di dataran di dekatnya. Meskipun rantai itu mengalami ledakan kekuatan yang sangat kuat, itu tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Jelas benda ini bukanlah barang biasa. Hualah. Ratu Medusa tiba-tiba melepaskan tangannya saat ledakan. Rantai berwarna hitam itu tiba-tiba berbalik dengan upaya cerdik, sebelum berubah menjadi garis hitam samar, yang melesat secara eksplosif ke arah gugusan kabut hitam. Rantai berwarna hitam melewati gugusan kabut hitam itu, menyebabkannya bergetar dengan cepat. Beberapa saat kemudian sebelum suara menusuk telinga yang membawa kesuraman terdengar, "Siapa kamu? Anda benar-benar berani mencampuri urusan Hall of Souls kami. Hidupnya adalah milikku. Tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya." Mata cantik itu menatap gugusan kabut hitam di kejauhan. Saat Ratu Medusa berbicara dengan lemah, "Aku bisa memberikan mayatnya kepadamu jika aku membunuhnya suatu hari nanti. Itu tidak mungkin sekarang." Hei, kata-kata yang arogan. Anda adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu ke Hall of Souls kami. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang hari ini. Ratu Medusa benar-benar mengabaikannya. Suaranya masih blak-blakan dan sedingin es. Selama pertukaran singkat sebelumnya, dia sudah memiliki pemahaman tentang kekuatan pihak lain. Jika energi pihak lain tidak sedikit aneh, dia akan sangat ingin membunuhnya. Mengapa dia perlu mengucapkan begitu banyak kata yang tidak perlu? Cek-cek, sungguh wanita yang sombong. Keberuntungan saya memang lumayan hari ini. Namun, misi saya bukanlah untuk membunuh bocah kecil itu. Itu cukup selama aku mengetahui bahwa roh Yao Chen ada di tubuhnya. Selain itu, berkat Anda, saya memiliki sesuatu untuk diperoleh. Tawa aneh dipancarkan dari kabut hitam sebelum segera bergerak. Sosok itu tiba-tiba melintas, dan dalam beberapa napas, itu muncul di samping mayat Han Feng yang terengah-engah. Dia mengeluarkan tawa, tescek, yang aneh dan kekuatan isap yang tidak biasa meletus. Tubuh spiritual yang agak transparan perlahan bangkit dari mayat Han Feng, mengikuti kemunculan kekuatan hisap ini. Akhirnya, itu terserap ke dalam kabut hitam itu dan menghilang. Cek-cek, roh alkemis tingkat 6. Ini benar-benar akuisisi yang sangat bagus. Suara mengerikan itu terdengar dengan kepuasan,
setelah menyerap roh Han Feng ke dalam kabut hitam itu. Kabut hitam segera bergerak dan dari kejauhan, Xiaoyan bisa merasakan sepasang mata menyapu dirinya dari dalamnya. Bocah, aku akan membiarkan roh Yao Chen tinggal di tubuhmu untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, Hall of Souls kami akan datang dan mendapatkannya. Cek-cek, ekspresi Xiaoyan agak suram saat dia mengamati sekelompok kabut hitam aneh yang melayang tanpa tujuan. Dia akhirnya telah dikunci menjadi organisasi misterius ini. Nikmati sisa waktu Anda. Cek-cek, pada saat itu, bahkan wanita ini pun mungkin tidak dapat melindungi Anda. Tawa aneh terdengar dari berbagai jarak. Gugusan kabut hitam itu seperti hantu. Itu berkedip beberapa kali sebelum menghilang dari dataran di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiaoyan menyaksikan kabut hitam samar yang menghilang di kejauhan. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berdiri. Langkah kakinya terhuyung-huyung menuju mayat Han Feng. Telapak tangannya menyentuh kulit yang terakhir dan ekspresinya tenggelam beberapa saat kemudian. Sialan. Si Heart Flame juga telah diambil bersama dengan jiwa. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan kejam sebelum matanya melirik cincin biru tua di jari Han Feng. Kilatan biru samar yang berkedip-kedip menunjukkan perbedaan antara cincin penyimpanan ini dan cincin penyimpanan kelas rendah. Dia memang layak menjadi ketua aliansi dari Aliansi Hitam dengan membawa cincin penyimpanan bermutu tinggi. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dan tanpa basa-basi mengambil cincin penyimpanan biru tua itu dari jari Han Feng. Cincin penyimpanan dibagi menjadi kelas tinggi dan rendah. Cincin penyimpanan kelas tinggi sangat jarang. Itu adalah objek yang sangat diminati yang tidak dapat diisi oleh pemasok, bahkan rumah lelang di wilayah Black Corner. Bahkan Xiaoyan tidak pernah memakai cincin penyimpanan kelas tinggi selama bertahun-tahun ini. Dia hanya bisa berimprovisasi, dan hampir tidak bisa mengatur dengan menggunakan cincin penyimpanan kelas rendah. Di masa lalu, Xiaoyan tidak memiliki persyaratan yang sangat besar untuk cincin penyimpanan. Namun, dia mulai lebih memperhatikan ini sejak cincin penyimpanan itu retak dengan cara yang membingungkan selama pelatihannya. Dia selalu menyimpan beberapa benda berharga di dalam cincin penyimpanannya. Terakhir kali, dia beruntung memiliki isolasi, Valen Heart Flame, yang mencegahnya kehilangan benda-benda berharganya. Namun, sulit untuk memastikan keberuntungan seperti itu. Oleh karena itu memang akan meyakinkannya jika dia bisa memiliki cincin penyimpanan kelas tinggi. Bagaimanapun, cincin penyimpanan kelas tinggi jauh lebih besar daripada cincin penyimpanan kelas rendah baik dalam hal kekencangan atau keamanan. Xiaoyan bermain dengan cincin penyimpanan biru tua di tangannya. Dia mencoba menyelidikinya dengan kekuatan spiritualnya, tetapi terkejut menyadari bahwa kekuatan spiritualnya ditolak oleh cincin penyimpanan. Memang layak menjadi cincin penyimpanan kelas tinggi untuk benar-benar memiliki perlindungan seperti itu. Xiaoyan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia samar-samar mengerti bahwa cincin penyimpanan kelas tinggi akan memungkinkan pemiliknya untuk menempatkan jejak spiritual di atasnya. Dengan cara ini, jika seseorang beruntung mendapatkan cincin penyimpanan, dan ingin mengeluarkan benda-benda di dalamnya, seseorang harus melepaskan jejak spiritual itu terlebih dahulu. Pemilik cincin penyimpanan akan merasakannya jika dia berusaha melakukannya. Kemampuan pertahanan otomatis semacam itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh cincin penyimpanan kelas tinggi. Itu juga salah satu alasan terbesar untuk harganya yang melambung tinggi. Dari sudut pandang tertentu, Han Feng saat ini sudah mati. Oleh karena itu, Xiaoyan secara alami tidak perlu khawatir dia merasakan apapun. Kekuatan spiritual yang ganas langsung melonjak, dan menggunakan metode paling brutal untuk menghilangkan jejak spiritual yang ditinggalkan Han Feng. Setelah itu, dia segera menempatkan jejaknya sendiri di atasnya. Dengan cara ini, cincin penyimpanan kelas tinggi secara resmi berganti pemilik. Xiaoyan merasa puas saat dia meletakkan cincin penyimpanan biru tua di jarinya. Pikirannya bergerak dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin penyimpanan tanpa hambatan apapun. Penyelidikan hanya berlangsung sesaat, sebelum Xiaoyan perlahan menarik pikirannya dari cincin penyimpanan. Saat ini, matanya mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Hal-hal yang telah dikumpulkan Han Feng di daerah sudut hitam, sangat sulit untuk dihitung. Ada cukup banyak bahan obat langka yang ada di dalam ring penyimpanan. Selain itu, ada juga berbagai gulungan yang berisi metode Qi dan teknik Do yang ditempatkan secara acak di dalamnya. Jelas ini adalah barang-barang yang diberikan oleh berbagai orang yang memintanya untuk memperbaiki pil. Meskipun dia hanya melihat sekilas, koleksi yang kaya di dalam cincin penyimpanan menyebabkan Xiaoyan merasa sangat bersemangat.
Dia mungkin pada akhirnya tidak mendapatkan si Heart Flame yang paling penting saat dia membunuh Han Feng kali ini, tetapi dia telah mendapatkan semua kekayaan Han Feng. Harta karun yang disimpan di dalam cincin penyimpanan bermutu tinggi biru tua ini, cukup untuk menyebabkan ahli manapun di wilayah sudut hitam menjadi gila. Tatapan Ratu Medusa masih sedingin es saat dia melihat Xiao Yan yang tertawa sambil memeluk cincin penyimpanan. Dia mengernyitkan alisnya sedikit, dan dia mendesah kesedihan di dalam hatinya. Jika dia berdiri diam di samping hari ini, Xiao Yan akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Dalam hal ini, dia akan membalas dendam atas kebenciannya terhadapnya, karena tindakan profan yang telah dia lakukan terhadapnya. Namun, jantungnya yang acuh tak acuh tiba-tiba berdetak kencang tepat pada waktunya. Tarikan samar dari dalam jiwanya menyebabkan dia akhirnya campur tangan. Sialan. Ratu ini akan membunuhmu secara pribadi cepat atau lambat. Medusa mengatupkan gigi peraknya dengan kebencian. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa mengingat karakter lamanya, sepertinya dia akan menambahkan bahan bakar ke api, dengan menggeser posisi rantai penyerang sehingga lebih fatal. Bahkan tidak perlu menyebutkan membantu Xiao Yan. Namun, berbagai keraguan yang dia rasakan saat ini disebabkan oleh penggabungan dua roh. Meskipun dia telah memperoleh kendali mutlak atas tubuh, roh Heaven Swallowing Python juga diam-diam mempengaruhinya. Heaven Swallowing Python telah mengikuti di samping Xiao Yan selama 1 atau 2 tahun, dan sudah cukup melekat padanya. Keterikatan semacam itu sedikit banyak menyebabkan beberapa perubahan kecil pada Ratu Medusa selama penggabungan roh. Menurut situasi normal, Ratu Medusa seharusnya pergi dan kembali ke ras ular orang di Gurun Tager luas sekarang, setelah dia bergabung dengan roh Heaven Swallowing Python dan memulihkan kekuatannya. Sekarang, bagaimanapun, dia terus berada di sekitar Xiao Yan. Situasi seperti itu disebabkan oleh pengaruh keterikatan dari Heaven Swallowing Python. Xiao Yan juga merasakan sesuatu saat tatapan sedingin es Medusa menatapnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum malu. Kakinya mundur beberapa langkah tanpa meninggalkan jejak. Meskipun dia tidak mengerti mengapa orang yang sangat ingin membunuhnya, ini benar-benar menyelamatkannya, dia masih merasakan ketakutan yang besar pada Ratu Medusa ini, yang membunuh tanpa berkedip. Ini terutama karena dia saat ini dalam kondisi terlemah, di mana dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Yang mulia, terima kasih banyak telah menyelamatkan saya kali ini. Xiao Yan akan mengingat bantuan ini. Saya pasti akan mengembalikannya di masa depan jika saya memiliki kesempatan. Xiao Yan tersenyum canggung di hadapan Ratu Medusa yang dingin dan tanpa emosi. Ratu Medusa benar-benar mengabaikan senyum malu Xiao Yan. Tatapannya acuh tak acuh saat dia menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut mengencangkan tangannya yang halus, dan energi 7 warna yang berwarna-warni perlahan melonjak. Keringat segera memenuhi dahi Xiao Yan saat melihat tindakan Ratu Medusa. Wanita ini memang temperamental. Dia baru saja menyelamatkannya, tapi dia sekarang sebenarnya berencana untuk menyerangnya. Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit tepat saat Ratu Medusa mengambil langkah maju. Sosok tua Sukian muncul di depan Xiao Yan. Tatapannya dengan hati-hati menatap Ratu Medusa. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Bisakah Anda mengungkapkan nama Anda? Anda mungkin kenalan lama dari Akademi Jianan kami." Xiao Yan segera menghela nafas lega saat Sukian muncul. Dia dengan hati-hati menggeser tubuhnya ke belakang, dan dengan lembut berkata, "Elder pertama. Hati-hati." Wanita ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada seseorang membalik buku. Sudut mulut Sukian bergerak-gerak tanpa sadar saat mendengar pengingat Xiao Yan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini telah memprovokasi orang ini, menyebabkan dia mengejarnya dengan getir. Selain itu, hal yang menyebabkan Sukian menjadi sangat putus asa adalah bahwa orang ini harus pergi dan memprovokasi seorang ahli tingkat seperti itu. Jika dia bertarung dengan wanita di depannya, bahkan Sukian tidak memiliki lebih dari 50% peluang untuk menang. Ini bisa dilihat dari cara pihak lain mengguncang dan memaksa mundur seseorang dari Hall of Souls hanya dengan satu serangan. Ratu Medusa menghentikan langkahnya setelah Sukian muncul. Dia mengabaikan kata-katanya saat tatapannya dengan dingin menatap Xiao Yan. Nadanya sedingin es, "Kamu hanya bisa membalas hal-hal yang kamu lakukan padaku dengan hidupmu. Ini yang terakhir. Aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali." Ratu Medusa mengabaikan ekspresi aneh Sukian saat dia berbalik, dan berubah menjadi cahaya 7 warna yang mengalir ke langit setelah mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia dengan cepat menghilang. Xiao Yan hanya menyeka keringat di dahinya saat melihat Ratu Medusa pergi. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya.
Memprovokasi wanita seperti itu benar-benar membuatnya pusing sekali. Sepertinya dia benar-benar perlu menemukan waktu untuk berkomunikasi dengan benar dengannya. Jika tidak, kapan pengejaran tanpa akhir ini akan berakhir? Kamu anak kecil, kamu benar-benar terlalu berani. Namun, saya sangat penasaran. Bagaimana Anda bisa melakukan hal-hal itu kepadanya dengan memberinya kekuatan? Su Qian berbalik dan menatap Xiao Yan dengan mata aneh. Dia menggelengkan kepalanya sambil mengklik lidahnya. Dengan pengalamannya yang luar biasa, dia bisa mendeteksi sesuatu dari kata-kata Ratu Medusa tadi. Kata-kata Su Qian ini memprovokasi Xiao Yan, dan membuatnya mengeluarkan beberapa batuk yang kuat. Dia menggelengkan kepalanya karena malu. Dia tampaknya tidak punya pilihan lain selain bertindak bingung pada saat seperti itu. Tidaklah terhormat untuk berbicara tentang mengambil seorang wanita secara paksa. Meskipun wanita ini tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Lupakan saja. Bagaimanapun, Anda harus lebih berhati-hati. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Bahkan saya tidak punya banyak kesempatan untuk mengalahkannya. Su Qian tidak berdaya saat melihat Xiao Yan tidak mau mengatakan apapun. Dia akhirnya menepuk bahu Xiao Yan dan mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Bukankah ini cincin penyimpanan laut yang tenang? Anda benar-benar tidak sopan. Saat itu, Han Feng telah melalui pertempuran hebat untuk mendapatkan cincin penyimpanan ini. Tidak terduga bahwa Anda sekarang mendapat manfaat darinya. Tatapan Su Qian melirik cincin penyimpanan biru tua di jari Xiao Yan, dan dia segera mengeluarkan teriakan terkejut. Suaranya membawa rasa iri di dalamnya. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa, ini hanyalah hadiah kemenanganku. Penghargaan karena mengalahkan Han Feng pada dasarnya sepenuhnya milikmu. Meskipun wanita itu menambahkan tendangan terakhir, tidak ada yang akan bertarung denganmu untuk hal ini. Su Qian tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah tembok kota Feng, tidak jauh dari tempat yang dipenuhi orang. Dia berkata, Han Feng saat ini sudah meninggal. Saya khawatir, Black Lions akan otomatis bubar tidak lama kemudian. Duri di hatiku itu akhirnya bisa hilang. Xiao Yan mengangguk sedikit, saat dia berbicara dengan agak menyesal, sayangnya, saya tidak mendapatkan si Heart Flame. Nyala api itu telah disempurnakan oleh Han Feng. Oleh karena itu, si Heart Flame diambil saat orang itu menyeret roh Han Feng tadi. Sudah lumayan kalau ada cincin penyimpanan laut yang tenang sebagai kompensasi. Su Qian menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menarik senyuman di wajahnya dan berkata, namun, yang paling penting sekarang adalah Hall of Souls sudah melihatmu. Organisasi misterius itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Wajah Su Qian tanpa sadar mengungkapkan kekhawatiran saat dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia juga sangat takut dengan Hall of Souls yang misterius. Xiao Yan tersenyum dan berbicara dengan tenang, bahkan jika mereka tidak datang mencariku, cepat atau lambat aku akan mencari mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya hindari. Su Qian kaget. Dia mengamati wajah tersenyum samar Xiao Yan dan mengangguk pelan. Namun, dia tidak mengejar masalah itu sampai akhir. Yang dia lakukan hanyalah menepuk bahu Xiao Yan dan mendesah, kamu harus memulihkan diri dulu. Manfaatkan waktu sebelum organisasi itu datang mencari Anda, untuk meningkatkan sedikit kekuatan Anda. Di masa depan, kamu akan tahu betapa menakutkannya mereka. Su Qian berbalik, dan perlahan berjalan menuju bagian luar dataran setelah mengatakan ini. Xiao Yan menyaksikan sosok Su Qian secara bertahap menghilang dan tersenyum. Suatu hari di mana dia bertabrakan langsung dengan Hall of Souls adalah sesuatu yang lama dalam ekspektasinya. Namun, hal yang membuatnya bersukacita adalah, saat ini dia sudah memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dan Yao Lao. Jika dia berada pada kondisi puncaknya hari ini, dia percaya bahwa dia akan mampu memaksa kembali gugusan kabut hitam aneh itu. Saat ini dia memiliki kekuatan seperti itu. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heaven Part 16. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.